Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Apriyono. Pada tulisan saya kali ini, saya membuat satu judul, yaitu model pembelajaran kolaboratif berbasis online pada perkuliahan Pancasila di era milenial. Tulisan ini tentunya mempunyai beberapa latar belakang yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa di era milenial ini dibutuhkan pembelajaran yang cepat, tepat, dan mudah untuk dipahami. Nah, pembelajaran kolaboratif berbasis online ini tentunya mempunyai kecepatan dan ketepatan untuk dipahami oleh mahasiswa, di mana mahasiswa itu adalah kelompok pembelajar yang sangat aktif dan dinamis dan bisa berada di mana saja, maka ini sangatlah cocok gitu ya. Jadi ini salah satu yang melatar belakangi. Kemudian latar belakang yang kedua, bahwa pembelajaran sebenarnya bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Nah, ini tentunya sangat pas kalau kita menggunakan model pembelajaran kolaboratif berbasis online, karena ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, bahwa mahasiswa bisa berada dimanapun dalam aktivitasnya, di lapangan sepak bola, di perpustakaan, di tempat-tempat yang dia senang nongkrong misalnya. Nah, itu dengan pembelajaran ini insya Allah bisa dilaksanakan, artinya bisa diikuti. Nah, latar belakang yang ketiga tentunya adalah memudahkan dosen atau pembelajar dalam memberikan penilaian, karena setiap proses yang diikuti oleh mahasiswa ini bisa dilakukan penilaian oleh model pembelajaran ini, karena penilaian di mata kuliah Pancasila ini berbeda dengan mata kuliah yang lain. Mata kuliah pendidikan Pancasila ini lebih menekankan pada aspek afektif dibandingkan kognitif dan psikomotor. Jadi nilai-nilai yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, di kampus, dan lain sebagainya, bisa dimonitoring dan bisa kita berikan penilaian. Ini sangat memudahkan tentunya bagi pembelajar khususnya, yaitu dosen. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, latar belakangnya adalah memudahkan mahasiswa untuk memperoleh informasi, kemudian juga memahaminya, dan mahasiswa juga bisa mengemukakan dan menanggapi ide yang disampaikan oleh dosen, karena bisa langsung dilakukan ya melalui pembelajaran kolaboratif secara online. Nah, kemudian kita lihat sekarang apa sebenarnya pembelajaran kolaboratif berbasis online itu. Nah, ada beberapa hal ini yang penting yang perlu saya sampaikan, bahwa yang pertama, model pembelajaran ini berpengaruh pada peningkatan interaksi dan kerjasama antar pembelajar dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kolaboratif ini beda dengan cooperative learning, karena antar pembelajar baik dalam satu kelompok atau grup bisa bekerjasama dengan pembelajar di grup atau kelompok yang lain. Jadi interaksinya sangat luas, dan interaksinya bisa antar individu dalam satu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Beda dengan cooperative learning, di mana kerjasamanya adalah antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, bukan antar individu dalam satu kelompok dengan individu dalam kelompok yang lain. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, bahwa pembelajaran kolaboratif berbasis online ini
memberikan perubahan terhadap cara pandang tentang cara memberikan pembelajaran, khususnya dalam hal transfer ilmu dan relevansi terhadap materi ajar. Karena dalam pembelajaran kolaboratif berbasis online ini, materi ajar yang disampaikan oleh dosen akan diserap oleh mahasiswa, dan antar individu mahasiswa yang satu dengan yang lain tentu mempunyai pandangan yang berbeda, sehingga akan melahirkan ide-ide yang baru, sehingga nanti akan muncul ide-ide yang cemerlang dari para mahasiswa karena mereka langsung saling terkait antara individu yang satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga tentunya pembelajaran kolaboratif berbasis online ini lebih bermakna terbuka dan luas, di mana pembelajaran lebih menekankan pada proses ya daripada hasil. Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai pembelajaran, di mana di dalam teori konstruktivistik pembelajaran yang mementingkan proses itu akan memberikan pemahaman yang lebih bermakna pada mahasiswa daripada pembelajaran yang menekankan pada hasil. Nah, sekarang kita lihat apa itu perkuliahan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa materi mata kuliah Pancasila ini mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila secara dinamis dan terbuka, dalam arti bahwa nilai moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Dan tentunya dasar yang dipakai adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tata urutan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Nah, jadi perkuliahan Pancasila ini tentunya menekankan pada aspek afektif dibandingkan aspek kognitif dan psikomotor, meskipun ketiga aspek tetap digunakan tetapi dengan porsi yang berbeda. Jadi porsi aspek afektif lebih besar dibandingkan dengan kognitif dan psikomotor. Nah, sehingga kita membutuhkan pembelajaran kolaboratif berbasis online ini untuk perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, apa sekarang kesimpulan yang bisa kita ambil? Yaitu bahwa pembelajaran di abad 21 sekarang ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah proses transfer pengetahuan semata, tetapi sebuah proses komunikasi dan interaksi sosial antar sesama pebelajar dalam membangun pengetahuannya. Oleh karena itu, pembelajaran kolaboratif berbasis online sangat dibutuhkan dan direkomendasikan untuk pembelajaran terutama di tingkat menengah dan tingkat pendidikan tinggi, sehingga para mahasiswa tentunya di pendidikan tinggi tidak hanya sebagai penerima ilmu tapi juga mempunyai gagasan ide yang cemerlang untuk disampaikan dalam proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tulisan ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.